Sekolah merupakan suatu sistem yang kompleks sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan. Lingkungan sekolah memiliki peran yang spesifik dalam membentuk individu yang seimbang, baik dari segi intelektual, moral, sosial, dan spiritual. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, salah satunya dapat dilakukan dengan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Dalam hal ini, saya, Ria Andina, calon guru penggerak Angkatan 11 di Kabupaten Musirawas, melakukan diseminasi mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Kalau boleh saya bilang, kalau nanti saya bilang selamat siang, nanti Bapak Ibu tolong jawab dengan apa ya? Siang-siang cus semangat, gitu ya? Bisa? Siang-siang cus semangat, gitu ya? Oke? Selamat siang Bapak Ibu semua. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sempat hadir dalam kegiatan kali ini. Alhamdulillah, syukurillah, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata saya di modul 134 ini. Baik Bapak Ibu, langsung saja sepertinya karena ini sudah siang. Kegiatan kita pada hari ini adalah berbagi pengalaman dan pemahaman mengenai aksi nyata modul 134 dalam lingkup budaya positif dan bertempat di SMA Negeri Tugu Mulyo. Tujuan pembelajaran pada kegiatan kali ini adalah khususnya pada calon guru penggerak itu dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti di dalam modul budaya positif. Jadi sekilas Bapak Ibu sekalian bahwa di pendidikan guru penggerak ini kami sudah sampai pada modul 134 mengenai temanya adalah budaya positif. Jadi nanti kita bahas apa sih itu budaya positif dan tujuannya untuk kegiatan berbagi pengalaman ini supaya Bapak Ibu semuanya dapat memahami atau mengingat kembali bagaimana nanti peran kita sebagai seorang pendidik, kemudian bagaimana kita menyebarkan mengajak anak-anak didik kita untuk melaksanakan kegiatan budaya positif. Dan selanjutnya nanti akan kita lanjut dengan penyelesaian kasus melalui sidang restitusi. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan saya Ria Andina, calon guru penggerak Angkatan 11 di Kabupaten Musirawas, dan saya berasal dari SMA Negeri Tugu Mulyo. Pengajar praktik saya di Angkatan 11 ini adalah Bapak Saiful Amri, Sarjana Pendidikan MHU. Kemudian fasilitator saya adalah Bapak Husmanto SPD, dan yang ini alhamdulillah adalah orang-orang yang luar biasa dalam support saya. Seperti Bapak Ibu semuanya dan sekolah kita alhamdulillah selalu support sampai pada kegiatan di berbagi pengalaman dan praktik baik ini. Lanjut Bapak F. Oke, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu kita di sini sebagai seorang pendidik mungkin bukan dalam waktu 1 atau 2 bulan ini ya, tapi kita sudah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan. Mungkin ada terkadang kita kurang menyadari sekolah impian yang kita impikan, yang kita harapkan itu seperti apa. Kadang kita lupa seperti itu. Terkadang kita lebih fokus ke tugas kita dalam mengajar, bukan mendidik kadang ya Bapak Ibu, dalam mengajar. Mengajar itu terutama dalam hal materi saja, tapi kadang kita lupa untuk implementasinya di lingkungan sekitarnya seperti itu. Nah, di budaya positif ini nanti kita akan membahas
menurut saya bisa. Bisa, ya. Saya pernah menerapkan untuk absensi terutama. Oke. Benceng nggak ada? Enggak. Absensi itu kan anak-anak itu ada yang sering izin, sakit, apa. Nah di kelas itu saya terapkan dalam 1 bulan kalau sampai nihil, semuanya itu saya kasih reward. Rewardnya berupa apa sih? Misalnya kita makan-makan bakso di kantin sama-sama. Oh, Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah pernah sudah 1 bulan itu anak-anak memang benar-benar full nihil. Alhamdulillah. Oke, jadi menurut Uzi itu yes ya. Ya, jadi Aku semangat. yes. Ya, semangat. Oke. Kemudian yang ketiga, guru ini kita sebagai guru, sebagai seorang pendidik ini, peran kita dengan peserta didik kita itu sebagai apa ya, gitu ya? Apakah sebagai teman atau sebagai ini atasan saya ini lebih tua dari anak-anak gitu, atau ada posisi lainnya? Kemudian yang selanjutnya, nah ketika anak-anak peserta didik kita itu terbentuk masalah, ini pasti pernah, para wali kelas ini pasti pernah ya mendapatkan anaknya tersandung dengan masalah. Nah gimana ya, apakah guru harus memberikan solusinya ataukah langsung aja kita bawa ke BK atau kita panggil orang tua atau langsung ke Pak Diki sebagai wakil kesiswaan seperti itu. Nah bagaimana cara kita dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik itu? Apakah kita yang memberikan solusi gitu? Ya Bapak Ibu ya. Nah yang pemberian hukuman ini seperti apa? Bapak Ibu, pemberian hukuman ini bagaimana? Menurut Bapak Ibu, apakah bisa mendisiplinkan siswa atau peserta didik kita? Silakan. Sebagai wakil kesiswaan ya. Bagaimana Bapak Kiki? Ya, kalau saya tergantung hukumannya. Iya, betul. Tergantung hukumannya apa. Kalau sifatnya koersif atau dengan kekerasan, saya rasa tidak bisa mendisiplinkan. Tapi kalau hukumannya mendidik, ya bisa. Iya, Itu. betul sekali. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Bapak kita, Mbak Kiki. Pemikiran kita untuk awal ini mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita nanti sudah memahami konsep-konsep budaya positif di lingkungan sekolah kita, apakah nanti masih seperti ini pemahaman kita ataukah ada perubahan? Oke, lanjut Pak E. Nah, dari tadi kita sebutkan budaya positif. Apa sih sebenarnya budaya positif itu? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Di dalam budaya positif itu biasanya lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang baik. Namanya positif Bapak Ibu ya, dia pasti arahnya yang baik-baik. Kemudian tumbuh dan berkembang menjadi karakter baik dari setiap warga di sekolah. Warga di sekolah ini bisa atasan, pemimpin, bisa juga teman-teman rekan-rekan guru, bisa warga sekolah yang lainnya, dan terutama adalah peserta didik. Nah ini berkaitan dengan sekolah impian seperti apa yang akan kita capai, berkaitan dengan visi sekolah kemarin. Seperti apa sekolah yang kita impikan? Seperti apa peserta didik yang kita impikan? Untuk mewujudkan itu bisa dilakukan juga dengan menerapkan budaya disiplin, budaya positif di sekolah kita, di lingkungan kita. Terutama kalau kita wali kelas, terutama kita di kelas kita ya, kemudian kelas yang kita ajarkan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, di dalam budaya positif itu rasanya individu itu peserta didik itu merasa dihargai, kemudian termotivasi untuk mencapai potensi terbaik, dan budaya ini biasanya mendorong adanya kerjasama, saling menghormati, serta empati di antara anggotanya, dan menciptakan lingkungan yang produktif dan harmonis. Penerapan budaya positif itu melibatkan penanaman nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Nah ini yang saya bilang tadi, di dalam impian kita, sekolah impian kita itu terdapat pasti adanya kerjasama gitu ya, antara guru dengan siswa, antara sesama
teman-teman mereka kekeluargaannya kompak, mereka juga tanggung jawab terhadap tugasnya. Bagaimana rasanya kita? Rasanya senang, bahagia, rasanya luar biasa. Kalau seorang pendidik itu bahagianya itu melihat peserta didiknya itu mencapai karakter yang baik gitu ya. Harapan kita seperti itu. Nah, budaya positif itu kalau di dalam kurikulum merdeka itu terdapat di dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila masih ingat Bapak Ibu semua? Iya, yang pertama apa? Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua? Berkebinekaan global. Yang ketiga? Gotong royong. Yang keempat? Kreatif. Yang kelima? Bernatif. Nah, harapan kita dengan mandiri. Harapan kita dengan penerapan ini, profil pelajar Pancasila ini nanti terciptalah lingkungan belajar yang sesuai impian kita. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, di dalam modul 1.4 ini pada materinya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa bermanfaat ya, bisa diterapkan di kelasnya. Yang pertama ada disiplin positif. Yang kedua, kita sebagai seorang pendidik mengetahui kebutuhan dasar dari peserta didik kita. Kemudian yang ketiga ada motivasi perilaku dari manusia. Yang keempat membuat keyakinan kelas. Kemudian 5 ada posisi kontrol guru, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Oke, baik Bapak Ibu, untuk sebelum kita masuk materi, Bapak Ibu diposisikan berpasangan gitu ya, bisa berpasangan, nah pas ya, cukup ya. Bapak Ibu ada kertas, nah di kertas ada pena, salah satu dari temannya itu berperan sebagai A, si A, dan temannya satu lagi berperan sebagai B. Ya, ada A dan B. Yang A ini menuliskan hal yang berharga atau benda yang berharga di dalam secari kertas itu tadi, kemudian disobek, kemudian ditulis lagi ya apa yang benda berharga atau hal berharga dari Bapak Ibu, tulis, kemudian disimpan, digenggam di dalam tangan kanannya, dan yang si B teman B itu berupaya sekuat tenaga sebagaimanapun caranya untuk meminta sesuatu yang berharga yang sudah Bapak Ibu simpan di kepala tangan. Ya, bisa Bapak Ibu sekalian? Bisa? Kita coba. Nanya si B, yang si B boleh dengan merayu, boleh dengan memaksa, boleh dengan memberikan iming-iming, supaya si A ini memberikan harta berharganya, hal berharganya. Bebas. Ya, yang menurut Bapak Ibu benda berharga. Sudah dikasih nama, alhamdulillah. Ini harganya berharga. Coba dilihat apa tulisan yang berharga itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tidak dikasih? Tidak, karena tadi cluenya adalah benda berharga, itu pantas untuk kita pertahankan dan itu tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Oke, lanjut Pak. Oke, bagaimana perubahan paradigma stimulus respon menurut teori kontrol atau teori pilihan? Nah Bapak Ibu, dari yang kita permainan tadi, yang kita lakukan itu tadi, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Dari sana, siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Entah itu pada diri kita sendiri atau pada orang lain. Ya, kita lihat. Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain itu agar berpandangan sama dengan kita. Ya, seperti tadi, agar orang lain itu pandangannya sama bahwa ini sama-sama berharga. Kita udah ngasih dia masuk-masuk gitu ya, tidak bisa. Oke? Kemudian untuk teori kontrol atau pilihan, kita berusaha
Ya. Kemudian stimulus respon yang kedua, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, hanya dilihat sebagai suatu kesalahan saja. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku itu pasti ada tujuan. Nah, ini berkaitan dengan anak-anak kita tuh, ya. Anak-anak melakukan sesuatu pasti ada tujuannya, termasuk diri kita sendiri, ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol atau pilihan, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian lanjut, saya bisa mengontrol orang lain pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol siapapun. Nah, karena tadi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Nah, Bapak Ibu tadi sudah bujuk-bujuk tadi, ujung-ujungnya terakhir pamungkasnya adalah maksa gitu ya. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi itu menciptakan pilihan baru. Berarti negosiasi berarti ya. Bapak Ibu tadi sudah ikuti sama Pak Diki dan Pak Eko mereka. Kemudian selanjutnya, model berpikir pada stimulus respon itu ada menang, ada kalah. Nah, ini yang sering kita terapkan dengan anak-anak, mungkin seperti itu budayanya, ada menang, ada yang kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Jadi menang semua anak kita itu. Oke? Lanjut Pak. Kalau tadi kita bicara tentang budaya positif, nah salah satunya untuk menciptakan budaya positif kita itu dapat dilakukan dengan menciptakan disiplin positif. Bapak Ibu mungkin sering mendengar kata disiplin? Sering ya? Sebenarnya apa sih disiplin itu? Baiklah Ibu, saya akan mencoba menjawab. Disiplin itu menurut saya yaitu suatu ketentuan yang harus kita taati di dalam suatu peraturan. Iya, betul sekali Bunda ya. Kasih. Oke, sama-sama Bunda. Tangan dulu untuk Bunda. Oke, benar sekali. Kalau kita sering mendengar kata disiplin, ya, apalagi kalau anak-anak disiplin, harus disiplin. Sepertinya rasanya itu bagaimana ya Bapak Ibu? Rasanya seperti beban kali ya. Disiplin. Kalau harus disiplin, anak itu udah mendengarnya, ini kalau ada disiplin nanti ketemu Pak Diki, ketemu ini lagi, ketemu guru BK lagi. Jadi disiplin karena adanya sesuatu ya, aturan itu tadi dan dampak dari kalau dia tidak disiplin ya. Nah, disiplin itu di dalam budaya positif sebenarnya adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Betul ya? Nah, kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa imbalan, dan tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, jadi sebagai seorang pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki konsep disiplin itu tadi, sehingga mereka bisa berperilaku dengan pedoman dengan nilai-nilai kebajikan tadi, namun dalam motivasi yang berasal dari dirinya sendiri atau motivasi intrinsik, bukan dari ekstrinsi. Paham Bapak Ibu? Paham. Oke, jadi intinya disiplin itu dibuat dari dirinya sendiri untuk dirinya sendiri tanpa ada paksaan, tanpa ada ancaman, tanpa mengingat hukuman dan penghargaan dan imbalan dari siapapun. Jadi berasal dari motivasi itu berasal dari dirinya sendiri. Oke, manusia itu pasti memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika seorang murid melakukan
dan yang paling utama ya. Yang pertama, kebutuhan dasar atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, ini biasanya kita dapatkan di mana Bapak Ibu? Di dalam rumah. Oke, lanjut. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan yang ini dan ketiga kebutuhan lainnya ini tadi, ini akan merujuk ke kebutuhan psikologis kita, anak. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima rasa sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, jadi seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan lain sebagainya. Oke, anak-anak yang memiliki kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, biasanya mereka itu disukai dan menyukai temannya. Mereka akrab dengan gurunya, kemudian mau berteman dengan siapa saja. Bagi mereka, teman itu sangatlah penting, ya. Lanjut, Pak. Yang kedua, ada kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nanti Bapak Ibu melihat anak-anak, ada nih nanti yang ini kenapa anaknya berbuat seperti ini? Ternyata dia butuh pengakuan ya terhadap kemampuan dia. Nah, jadi nanti ada tingkahnya itu nanti untuk menunjukkan, oh ini saya mampu seperti ini, ya. Penguasaan itu kebutuhan untuk berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dan diakui atas prestasi dan keterampilannya itu. Nah, jadi dia butuh untuk diakui bahwa dia ini terampil dan dia ini punya bakat dan punya prestasi. Dia pengennya dihormati oleh teman-temannya, bahkan pengennya diakui oleh gurunya. Seperti itu. Lanjut Pak. Kemudian kebutuhan selanjutnya adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Jadi anak-anak bebas untuk mandiri, untuk menentukan pilihannya, sehingga mereka berpikiran bahwa mereka itu mampu untuk mengendalikan arah hidupnya sendiri. Seperti itu. Jadi ada nanti anak yang pengen bebas. Mungkin pernah kita temui di kelas, kenapa nggak nulis Pak? Enggak, Bu, saya capek. Seperti itu mungkin ada, ya. Lanjut Pak. Kemudian yang ini yang paling kita sering sadari bahwa kebutuhan manusia itu adalah kesenangan. Semua orang butuh kesenangan, butuh kebahagiaan, ya. Jadi kesenangan butuh bermain mereka, untuk tertawa, kemudian senang dalam belajar, bermain juga, belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Gimana Bapak Ibu? Belajar dalam bermain, nah itu membuat mereka senang. Sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan dari pendidikan itu sebenarnya adalah untuk membuat anak-anak itu menjadi senang. Senang dalam hal ini adalah senang dalam hal belajar, dan ya senang dalam hal belajar. Benar Bapak Ibu? Siap buat anak senang? Oke, lanjut Pak. Masih semangat ya Bapak Ibu? Oke, gimana semangatnya? Oke, semangat. Kita tepuk semangat dulu ya. Nah, bukan anak-anak saja yang butuh kesenangan, tapi kita juga butuh kesenangan. Kita senang, anak murid juga senang. Oke.
Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di dalam motivasi ini ada dua, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau yang intrinsik berarti dari mana Bapak Ibu? Dari dalam diri, bukan dari dalam tanah ya. Motivasi ekstrinsik itu dari luar, dari lingkungan, oke? Dan yang motivasi perilaku itu bisa menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dan ini motivasi merupakan dari motivasi ekstrinsik dari luar. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu itu karena takut untuk dihukum. Ya, jadi dia melakukan sesuatu dan mungkin ini dengan terpaksa. Yang kedua, motivasinya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini pun motivasi ekstrinsik. Jadi anak-anak melakukan disiplin positif itu tadi karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari seseorang. Kalau dalam hal ini dari gurunya. Nah, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Dan selanjutnya ada motivasinya menghargai diri dan nilai-nilai kebijakan dari dalam diri. Jadi murid itu melakukan disiplin itu karena mereka sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya dan sebagai penghargaan atas dirinya. Jadi ini motivasi yang berasal dari dalam diri peserta didik. Lanjut. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu di awal semester kemarin sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing ya. Keyakinan kelas itu seperti apa ya Bapak Ibu? Terima kasih Bu ya untuk kesempatannya. Menurut kami keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang datangnya dari anak-anak itu sendiri, sehingga apa yang akan mereka lakukan nanti bisa disepakati bersama dan memang akan mereka lakukan karena sudah dari hati mereka sendiri. Iya. Oke, mantap Bu Yesi. Tepuk tangan untuk Bu Yesi. Ya Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sudah pernah membuat keyakinan kelas seperti di awal semester kemarin ya. Kenapa keyakinan kelas gitu ya? Bukan peraturan kelas saja. Nah, jadi pertanyaannya mengapa keyakinan bukan peraturan? Oke? Pertanyaan kemarin, mengapa kita memiliki peraturan? Bapak Ibu, mengingat tentang keyakinan kelas, berarti ini seperti yang dibilang sama Ibu Yesi bahwa anak-anak memiliki impian terhadap kelasnya masing-masing. Jadi guru bertindak sebagai fasilitator untuk membantu anak-anak mewujudkan kelas impian mereka seperti apa. Dan nanti keyakinan kelas itu berasal dari mereka sendiri, kemudian nanti mereka sendiri yang menyepakati dan mereka juga yang akan melakukannya. Jadi seperti itu. Seperti halnya kita melakukan sesuatu. Nah, misal kita menggunakan helm Bapak Ibu? Ya. Ya, kita pada saat berkendara roda 2 kita menggunakan helm. Mengapa? Pertanyaannya mengapa? Yang aman. Supaya aman, menjaga keselamatan dan tidak terlipat. Ada lagi? Tidak takut kalau Nah, itu alasan utama. Untuk saya. Iya, tidak ditilang polisi. Kalau ada polisi aman, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, mengapa peraturan sekolah mengharuskan murid itu memakai seragam yang sama? Kalau kita lihat di seluruh Indonesia ini, seragam sekolah itu mulai dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA ini menggunakan seragam yang sama. Kira-kira apa ya Bapak Ibu alasannya? Kenapa peraturan sekolah harus murid menggunakan seragam yang sama untuk menghindari kesenjangan sosial, misalnya yang kaya, yang kurang mampu gitu ya. Ya, jadi sama-sama menggunakan pakaian yang sama gitu ya. Termasuk dari atas sampai bawah. Terus sekolah kita menerapkan itu? Iya, tentu saja ya. Bahkan memang sudah disiapkan dari sekolah. Oke. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas yang
buat itu untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri siswa sendiri dan mengembalikan mereka ke nilai-nilai atau keyakinan mereka itu untuk menggerakkan diri mereka sendiri, kemudian mengatur diri mereka sendiri dan menciptakan bagaimana kelas yang mereka inginkan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kesadaran diri mereka sendiri, pengennya seperti apa, mereka sendiri yang membuatnya, mereka yang mensepakati dan mereka yang melakukannya. Lanjut Pak. Nah, kembali tadi, kenapa peraturan, kenapa keyakinan bukan peraturan? Nah, ini Bapak Ibu kita bisa lihat perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya. Sedangkan kalau keyakinan kelas, tanggung jawab, gitu. Jadi perbedaan antara peraturan dengan keyakinan, kalau peraturan itu selalu seperti kalimat perintah. Tapi kalau keyakinan kelas itu ada nilai-nilai yang di sana yang akan dimiliki siswa apabila mereka menerapkan, gitu ya. Kalau yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kalau pada keyakinan berarti menghormati teman, gitu ya. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau itu peraturan, perintah gitu ya Pak Ian ya. Nah, kalau keyakinan kelas, berkomitmen, iya, gitu ya. Disiplin itu tadi, berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kalau pada keyakinan kelas, iya untuk keselamatan, menghargai orang lain, menghormati orang lain, gitu ya. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau itu peraturan. Kalau keyakinan bagaimana? Ya, menjaga kesehatan. Nah, selanjutnya bergantian atau menunggu giliran atau ngantri, silakan ngantri, wajib ngantri. Kalau keyakinan bagaimana? Bersabar, tunggu giliran, bersabar, hormati orang lain. Selanjutnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau keyakinan kelas, untuk keselamatan atau keamanan, menjaga keselamatan dan keamanan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah melakukan pembuatan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas, dan seperti itu juga sudah saya terapkan di kelas 11.4 gitu. Dan yang pertama, langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas itu adalah yang pertama, kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menuliskan pada bisa secari kertas atau bisa kertas stick note ya. Kemudian mereka tuliskan harapan mereka seperti apa terhadap kelasnya, terhadap suasana di kelasnya. Harapan mereka seperti apa. Yang kedua, kita menempelkan atau mencatat semua masukan dari siswa, semua harapan dari siswa itu tadi pada kertas atau pada karton atau pada papan tulis. Yang ketiga, kita evaluasi, kita tinjau ulang, kita pilih-pilih. Kira-kira yang mana sih yang sesuai dengan kelas kita dan dengan peserta didik kita. Yang keempat, kita pilihkan, kita tetapkan keyakinannya. Oh, yang ini keyakinannya, yang itu keyakinannya. Kita pisahkan, kita tetapkan dulu keyakinannya seperti apa. Tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu ya, tapi bisa mencakup semuanya. Kayak tadi, menghormati orang lain, menjaga keselamatan, seperti itu. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, di dalam keyakinan kelas itu, keyakinan kita buat dalam kalimat yang positif. Dilarang menggunakan kata jangan, tidak boleh menggunakan kata tidak di sana. Jadi bila perlu kita menggunakan kalimat positif seperti tadi, menghormati orang lain, menjaga keamanan. Kenapa Bapak Ibu? Supaya nilai-nilai universal, nilai-nilai yang baik itu tadi bisa langsung diserap oleh anak-anak. Karena mohon maaf Bapak Ibu ya, kadang-kadang anak walaupun kita ngomong jangan, kadang-kadang dia nyambung itu apa jangan itu. Seperti halnya kita menggunakan helm. Anak-anak saya yakin pasti masih banyak yang tidak menggunakan helm, padahal sudah tahu itu fungsinya untuk keselamatan. Tapi mereka masih saja tidak mengetahui, tidak memahami, dan
dan tidak menerapkan seperti itu. Nah, begitu juga dengan keyakinan kelas. Jadi buat dalam kalimat positif dan kita langsung tulis keyakinan nilai-nilai kebajikannya apa. Oke? Kemudian setelah disepakati, setelah dibuat, kita sepakati bersama, kemudian tanda tangan bersama, kemudian ditempelkan di dinding kelas masing-masing. Jadi kita anggota kelas kita bisa mengingat. Dan tentunya nanti keyakinan kelas ini pasti ada apa Bapak Ibu? Pasti ada resiko, pasti ada konsekuensi, pasti ada hambatannya. Ya betul sekali. Dan inilah nanti mulai peran kita sebagai guru itu udah mulai di sana. Oke, lanjut Pak. Nah, ini Bapak Ibu kegiatan kita dalam membuat keyakinan kelas sama dengan Bapak Ibu yang lainnya mungkin ya. Yang pertama kita diskusi dulu, yang kedua itu kita rumuskan, dan yang ketiga itu kita tempelkan karena sudah sepakatkannya. Oke, lanjut Pak. Nah, tadi kita bicara tentang peraturan, tentang disiplin, dan termasuk barusan tentang keyakinan. Nah, di sana itu pasti ada konsekuensi dan pasti ada hukuman. Seperti peraturan sekolah, nanti dampaknya yang tidak mematuhi pasti mendapatkan konsekuensi. Pasti ada sesuatu nanti dampaknya gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada hukuman dan konsekuensi. Apa perbedaan di antara keduanya? Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakiti. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau anak-anak dihukum, tanyalah langsung, apa rasanya tadi kamu dihukum? Pasti jawabannya tidak suka. Pasti jawabannya sakit. Pasti nggak ada yang senang mendapatkan hukuman. Nah, bagaimana dengan konsekuensi? Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kenapa? Karena ada sebab akibat itu tadi. Ya. Selanjutnya, hukuman itu membuat anak sakit baik dari fisik maupun psikologisnya. Dari fisiknya mungkin kita tidak sengaja menjauhi, dari hatinya tidak sengaja kita menyakiti dengan perkataan gitu ya. Dan waktunya ini jangka panjang. Itu hukuman Bapak Ibu. Saya ingat waktu saya dihukum oleh guru dulu, padahal menurut saya itu sudah benar gitu. Jadi sampai sekarang pun kalau ingat itu, aduh masa yang saya disuruh keluar? Padahal saya nggak ngapa-ngapain ya, itu teman saya di belakangnya, tidur teman saya di belakang. Kenapa saya disuruh keluar dengan teman saya? Kenapa? Karena yang pertama malu yang saya rasakan, yang kedua sakit yang saya rasakan, ya gitu. Jangka waktunya adalah panjang. Sedangkan konsekuensi membuat anak itu pasti merasa tidak nyaman, pasti. Tapi jangka waktunya hanya pendek, sementara ya. Kemudian hukuman. Dampak dari hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Nah, ini fatal sekali Bapak Ibu kalau anak sudah masuk ke fase ini, dia benci untuk disiplin atau dia disiplin tadi karena ada sesuatu itu tadi. Kalau nggak ada Pak Diki misalnya, nanti di belakang sana dia kembali lagi ke asalnya seperti itu. Kalau konsekuensi bagaimana? Anak menghargai kedisiplinan. Kemudian hukuman sifatnya maksa, mau tidak mau harus, karena kamu melanggar kamu harus dihukum. Bagaimana dengan konsekuensi? Konsekuensi adanya stimulus dan ada yang tanggapan di sana. Jadi ada proses di dalam sana. Kemudian hukuman mendorong anak itu untuk menyakiti dirinya sendiri. Karena dipaksa tadi, dia terpaksa menyakiti dirinya sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak itu agar mudah menyesuaikan. Gitu. Kemudian hukuman, konsep diri kita jadi buruk, jadi anak itu jadi buruk. Kalau dari konsekuensi, konsepnya insya Allah nanti dampaknya adalah baik. Lanjut, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Hukuman tadi itu pasti tidak baik, pasti tidak enak, pasti tidak menyenangkan dan pasti sakit. Jadi daripada anak jujur kemudian dia dihukum, lebih baik mereka berbohong. Ini bisa kita diterapkan juga untuk anak-anak kita di rumah, Bapak Ibu ya. Jadi mulai kita untuk merubah pandangan kita dalam membudayakan disiplin positif ini.
Selanjutnya konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan karena ada dorongan di dalam dirinya sendiri, motivasi dirinya sendiri. Dia mengetahui nilai-nilai kebajikan apa yang dia dapatkan jika dia mengikuti peraturan gitu. Kemudian selanjutnya, kalau hukuman itu anak-anak setelahnya merasa marah, kemudian merasa bersalah, merasa dipermalukan, kemudian merasa tidak dihargai. Sedangkan untuk konsekuensi, yang pertama anak pasti kehilangan hak yang pertama, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Mereka juga tidak nyaman dalam jangka waktu sementara, tapi nanti hasilnya, dampaknya itu nanti berasal dari diri mereka sendiri dan mereka yang seolah menyadari. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, ini dulu Pak. Nah, ini Bapak Ibu, ada tindakan guru. Nah, tindakan guru mungkin pernah kita lakukan salah satunya. Nah, ini termasuk hukumankah atau konsekuensikah? Silakan Bapak Ibu. Yang poin 1, mencatat 100 kali di dalam buku di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Pernah Bapak Ibu? Pernah. Ya, bagaimana? Termasuk hukuman atau konsekuensi? Silakan Bapak Ibu. Baik, silakan. Yang pertama itu termasuk hukuman. Karena kalau membaca yang sebelumnya, Iya. itu kita akan sakit hati disuruh 100 kali. Iya, capek kalian ya? Capek. Iya, betul sekali. Apalagi pakai tangan. Iya, benar sekali. Ciri-ciri hukuman tadi dia kan sakit hati. Iya, betul. Mantap, tepuk tangan dulu buat kalian. Oh, keren sekali. Keren ya. Benar sekali ya Bapak Ibu. Mencatat dalam 100 kali itu benar kata Pak Rian, ciri-cirinya anak-anak merasa sakit. Anak-anak merasa kesal. Kenapa? Capek. Disuruh mencatat 100 kali. Bukannya senang, ya. Oke, termasuk hukuman. Lanjut ke soal yang kedua. Ini silakan digilirkan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bagaimana dua ini? Nomor 2 ini termasuk hukuman. Iya. Ada hubungannya tentang anak yang sangat membenci sekali tentang kedisiplinan. Iya, betul sekali. Mantap. Tepuk tangan dulu untuk penghajur. Baik, betul sekali. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali atau 3 kali atau berapapun itu, kalau itu tidak ada hubungannya dengan pelajaran penjas, ya Bapak Abu Thomas, itu termasuk hukuman. Karena tidak ada hubungannya dengan penjas. Kalau penjas oke lah, ya. Jadi itu termasuk hukuman. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, silakan Pak Gutomo. Untuk nomor berikutnya itu menurut saya itu konsekuensi. Iya. Karena dia telah Iya, jadi teman si teman itu perlu mengganti karena dia sudah melakukan satu hal yang tidak baik dengan temannya berkaitan dengan kasusnya tadi. Oke, tepuk tangan buat Pak Gutomo. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Untuk nomor 4 itu adalah konsekuensi. Di sini yang diminta adalah tanggung jawab. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi murid disuruh nyeker seharian Bu. Bagaimana Bu? Hukuman. Kenapa Ibu? Karena tidak menaati peraturan. Iya. Terus dampaknya kepada anak, bagaimana anak yang dirasakan anak? Kalau dia tidak pakai sepatu? Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Ibu Yus. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat masuk ke pelajaran penjas. Nah, ini bagaimana Ibu Bunda? Menurut saya itu juga hukuman. Hukuman? Karena dia melanggar peraturan. Oke. Ada yang lain mungkin? Bagaimana yang lagi? Silakan. Nah, kalau menurut saya yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK, mungkin lebih ke konsekuensi. Mungkin sudah ada kesepakatan sebelumnya dengan Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Ibu Reni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi kalau menurut saya Bapak Ibu semua
sudah memahami bagaimana konsep dari hukuman dan konsekuensi yang pernah kita terapkan di sekolah. Lanjut Pak ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di dalam melaksanakan pembelajaran kita di kelas, di sekolah, terkadang kita menemukan permasalahan yang datang dari siswa kita. Biasanya ini dilakukan oleh para wali kelas dalam menangani permasalahan yang ada di peserta didik di dalam kelasnya gitu. Nah, ada nama materi yang namanya restitusi. Nah, apa sih itu restitusi? Baik, untuk restitusi tadi ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Restitusi tadi seperti yang saya bilang adalah proses untuk menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahannya. Jadi ini pendekatan kita sebagai seorang pendidik dalam menyelesaikan permasalahan yang berasal dari peserta didik kita. Ciri-ciri restitusi yang pertama, yang bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk pembelajaran dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hukuman. Yang ketiga itu sebagai tawaran, bukan paksaan. Ya Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi bahwa tidak ada paksaan untuk menciptakan disiplin positif. Bahwa disiplin positif itu harus datang dari dalam diri anak-anak kita, dalam diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya restitusi itu mencari kebutuhan dasar dari peserta didik itu tadi. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokusnya pada karakter. Dan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi kita bisa tentang hukuman, kemudian konsekuensi. Nah, sekarang kita masukkan ada 3 komponen di sana. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk sementara tadi kita lebih condong untuk melakukan hukuman atau konsekuensi. Yang tadi kita lebih condong melaksanakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, sekarang bagaimana dengan restitusi? Nah, kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum siswa itu bisa dengan format di bawah tiang bendera atau keluar kelas gitu. Ambil bukumu keluar kelas sana. Silakan tidak perlu ikut pelajaran ibu dalam 1 hari ini misalnya. Itu hukuman. Ya, seperti halnya tadi, hukuman itu pasti menyakiti dan tidak enak pastinya. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi kepada murid itu tadi untuk mengerjakan PR-nya ketika waktu senggang atau waktu istirahat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu konsekuensi. Nah, bagaimana dengan restitusi? Restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Bagaimana keyakinan kelas yang sudah kalian buat, yang kalian sepakati, kemudian membantu siswanya dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, untuk restitusi Bapak Ibu yang menyelesaikan adalah siswa sendiri. Siswa yang mencari solusi untuk dirinya sendiri. Dan kita sebagai seorang pendidik itu hanya sebagai fasilitator aja. Jadi kita yang membimbing mereka untuk menemukan nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya. Ya, belajar dari kesalahan yang sudah mereka buat itu tadi. Kemudian dapatnya bagaimana? Guru itu terbuka. Jadi guru terbuka dan siswa menghormati dirinya sendiri, menghormati gurunya, dan menghormati semua teman-temannya. Seperti itu Bapak Ibu, kira-kira bisa dipahami? Oke, lanjut. Dan selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas gagal dan identitas sukses. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, identitas gagal ini kita masukkan ke hukuman tadi. Kalau hukuman tadi anak-anak gagal, sudah pasti gitu ya. Nah, untuk disiplin, identitas sukses kita itu kita maknai kedisiplinan. Disiplin ini ada 2. Yang pertama konsekuensi dan yang ketiga, yang pertama konsekuensi, yang kedua restitusi. Bagaimana kita lihat perbedaannya seperti apa? Kalau pada hukuman, sesuatu itu menyakiti dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi memang seperti itulah konsekuensinya gitu ya. Nah, bagaimana dengan restitusi? Restitusi merupakan pilihan. Jadi pilihan dari anak-anak itu bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yang kedua, hukuman pasti tidak nyaman. Kemudian konsekuensi itu ada dampak jangka pendeknya. Kemudian untuk restitusi
retribusi ini menguatkan murid untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi misal kalau anak melakukan kesalahan, kita kembalikan kepada keyakinan mereka sendiri. Nanti mudah-mudahan anak itu bisa belajar dari kesalahan, dan selamanya insya Allah anak-anak itu akan mengingat nilai-nilai yang akan mereka patuhi, nilai-nilai yang akan mereka terapkan, gitu ya Bapak Ibu. Next. Baik, selanjutnya Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol guru. Nah, selama ini kita sudah menerapkan 5 posisi kontrol guru, walaupun secara tidak langsung kita tidak menyadarinya, gitu ya. Baiklah, yang pertama, posisi guru ada penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, itu posisi guru sebagai teman. Yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Manakah yang pernah kita lakukan, Bapak Ibu sekalian? Baik Bapak Ibu, untuk memahami posisi kontrol guru tadi, mari kita simak video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian aku jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu seorang ibu, berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, beli lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi ke lapangan basket. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk memantau Ada posisi manajer. Nah, itu yang paling bagus. Posisi manajer, Bapak Ibu, ini yang paling rekomendasi untuk guru menerapkan budaya disiplin. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia sebagai masalah sekolah ini? Bersedia Bu. Bagaimana melakukan perbaikan masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian konser alam di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Aren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Aren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Dari Bu, terima kasih. Menurut saya kalau saya semuanya, penghukum pernah, pembuat orang bersalah pernah, teman juga jarang kalau teman, tapi pernah, pemantau sering, manajer sering. Sering juga, alhamdulillah luar biasa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian.
Menurut Bapak Ibu yang paling baik yang mana ya? Perlukah semuanya itu kita lakukan? Kadang-kadang juga perlu. Dan yang paling baik itu sesuai dengan materi kita hari ini, yang paling bagus yang mana Bapak Ibu? Ya, sepakat? Baik, oke. Kita pernah menerapkan 5 posisi kontrol guru di dalam kelas dan pada anak-anak seperti itu. Pernah ya Bapak Ibu? Iya, pasti pernah. Jadi penghukum. Nah, bagaimana sih ciri dari penghukum itu? Kemudian pembuat rasa bersalah, ciri dari teman, posisi pemantau dan manajer. Coba kita lihat. Penghukum guru itu rata-rata dia menghargai peserta didik. Pasti yang dia katakan adalah, awas ya kalau kamu begini, awas ya kamu begitu, coba kamu seperti ini, coba kamu seperti itu, dan itu dampaknya akan menyakiti siswa, ya. Sedangkan pembuat rasa bersalah ini membuat siswa itu merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya. Seperti kamu harusnya tahu, ibu kamu buat stres ibu aja sih, kok kamu nggak bisa sih, udah berkali-kali ibu katakan, jadi anak merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman itu biasanya di guru berkata dengan lembut, pelan, dan kalimatnya adalah kalimat-kalimat bujukan. Mungkin pernah Bapak Ibu bersikap sebagai teman itu membujuk anak-anak, ayolah demi ibu kamu belajar yang rajin gitu ya, biar ibu senang, biar ibu bangga. Mungkin pernah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu posisi sebagai teman. Dan yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Nah, sekarang PR kita nih, secara sadar kita melakukan posisi sebagai manajer terhadap peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, nah di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, sekarang kita coba menentukan siapa yang mengatakan ini sebagai 5 posisi kontrol itu tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai apa? Pembuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pasti kamu lagi. Pembuat rasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer. Ya. Silakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Silakan Bapak Ibu. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Iya. Saya ini sebagai pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Alasannya Lukias? Karena dengan kita mengatakan seperti itu, otomatis anak-anak akan merasa, wah saya ini salah. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Lukias. Sudah bisa? Kita lanjut selanjutnya. Kalimat ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau menurut saya, ayolah lakukan dengan demi ibu atau bapak itu lebih kita sebagai teman, karena itu ada kalimat ajakan seperti Teman ya. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Baik, satu lagi Bapak Ibu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Silakan. Pak Mando. Yang nomor di bagaimana? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini lebih ke pemantau. Oh, manajer. Manajer. Ya. Pak Mando, manajer apa pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Manajer, ya. Gimana alasannya? Karena itu lebih mengarahkan ke lebih banyak positif. Iya, tepuk tangan luar biasa Pak Mando. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam menghadapi masalah yang ada pada peserta didik, ini kita dianjurkan menggunakan segitiga restitusi namanya. Segitiga restitusi itu terdiri dari 3 tahapan atau 3 langkah. Pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi pada saat anak-anak melakukan kesalahan, peran kita sebagai seorang pendidik itu membuat mereka itu yang tadinya berpikiran gagal, aslinya gagal, itu akan menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Apa yang kita ungkapkan, pernyataan seperti apa? Contohnya, nah, ibu tahu perbuatan salah itu manusiawi, gitu ya. Dan semua manusia itu memang pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu. Nah, itu seperti itu contoh dari menstabilkan identitas. Langkah yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa anak
melakukan sesuatu itu pasti memiliki alasan, memiliki tujuannya. Dan tujuan dari mereka adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sebelumnya, ya. Jadi tujuan dari langkah yang kedua yaitu membantu siswa itu untuk mengenali kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh mereka itu sendiri. Pernyataannya bisa dengan kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi alhamdulillah kamu tidak melakukannya, gitu kan? Yang kedua, kamu pasti punya alasan. Boleh Ibu tahu alasannya apa kamu melakukan itu? Seperti itu Bapak Ibu ya. Langkah yang ketiga dari restitusi ini adalah menanyakan keyakinan. Nah Bapak Ibu sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah disinilah peran dari keyakinan kelas itu sendiri. Tujuan dari langkah ini, anak melihat kesalahannya, kemudian mereka hubungkan dengan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dan ini dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Pernyataannya contohnya seperti ini. Apa nilai keyakinan yang sudah contohnya seperti ini. Apa nilai yang di kelas kita itu dipercaya dan sudah disepakati oleh kalian? Kemudian, kamu ingin seperti apa sih, Nak? Kamu pengennya seperti apa? Dan nanti dalam menyelesaikan masalah ini, kamu maunya seperti apa? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Seperti itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sudah melakukan praktik segitiga restitusi dalam simulasi menyelesaikan permasalahan dengan anak, yaitu anak berkelahi dan anak terlambat di sekolah. Boleh Bapak Ibu simak video berikut ini. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mencoba untuk menganalisis berbagai kasus yang sering terjadi sebenarnya di lingkungan sekolah kita. Nah Bapak Ibu saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 akan menyelesaikan kasus 1, kelompok 2 akan menyelesaikan kasus kedua, dan kelompok 3 akan menyelesaikan kasus 3. Silakan Bapak Ibu lihat kasusnya, dan saya juga sudah kirim tadi ya. Silakan Bapak Ibu pelajari dan analisa. Kasus 1, guru matematika di kelas 8 itu Ibu Santi itu sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan Bu Eni sebagai guru pengganti. Bu Eni baru 2 tahun menjadi guru di SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal itu dan menggunakan kesempatan itu untuk berlaku seenaknya dengan Ibu Eni tadi. Jadi Bu Eni menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk fokus dalam mengerjakan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak
mengerjakan tugas. Nah ini posisi apa? Sebagai teman, betul. Kemudian tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah tertawa. Oh ibu santai aja bu. Gitu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Selanjutnya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali karena adanya laporan. Next. Karena ada yang laporan, kemudian Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki kesalahan. Vivi dan Natali sempat ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan minta maaf. Kemudian Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu dilakukan bila mereka langsung minta maaf. Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti. Ibu Santi ini berarti sebagai apa? Dia menanyakan apa yang akan kamu lakukan. Dia menanyakan sebagai manajer. Oke, sip. Setelah berpikir, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan diskusi tentang keyakinan kelas. Jadi Natali dan Vivi tadi sudah bergerak dia untuk memperbaikinya dengan diskusi di kelas berkaitan dengan penerapan kelas itu. Kan berarti menghargai poinnya tadi kan. Kemudian Vivi dan Natali itu bertindak lagi. Setelah itu dia menghubungi Bu Eni. Dia minta maaf dengan Bu Eni gitu, kemudian kirim email ke Bu Eni bahwa dia ngomongkan ke Pak Hasan, kepala sekolahnya, kalau seandainya ada lagi guru yang tidak masuk, lagi Bu Eni aja yang gantikan gitu loh. Karena dia istilahnya tadi memperbaiki kesalahannya ke Ibu Eni tadi gitu ya. Pertanyaan dalam kasus ini yang pertama, kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi? Kemudian menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali itu sudah sesuai dengan pelanggaran yang mereka buat? Apa langkah-langkah yang telah diusulkan oleh Natali dan Vivi dan Natali? Berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai materi budaya positif di modul 1.4 ini sudah selesaikan. Alhamdulillah sudah disampaikan. Bagaimana rasanya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah jadi paham tentang budaya positif. Alhamdulillah luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu sekalian di sini. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari saya pribadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.